Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiona Kurniasa Fitri dengan NIM 220461155 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dasar-dasar ilmu pendidikan, yaitu di sini saya akan menjelaskan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang pertama, pola kehidupannya yaitu bersifat nomaden. Nomaden artinya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada masyarakat prasejarah, kehidupan sangat tergantung pada alam. Apa yang dimakan oleh manusia purba kala itu adalah bahan makanan yang disediakan alam, seperti buah-buahan, umbi-umbian, dan dedaunan yang tinggal dipetik. Manusia prasejarah tidak menanam maupun mengolah pertanian. Jika mereka ingin memakan ikan, maka akan menangkapnya di sungai, waduk, maupun tempat lainnya di mana ikan itu hidup. Selain itu, apabila ingin memakan daging, mereka akan berburu untuk menangkap binatang buruannya. Berdasarkan pola kehidupan nomaden, artinya berpindah-pindah. Masa berburu prasejarah ini sering disebut sebagai masa mengumpulkan bahan makanan dan berburu. Jika bahan makanan mereka tersebut habis, maka mereka akan berpindah ke tempat yang lain yang menyediakan bahan makanan. Yang kedua, manusia pendukungnya. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Dari penelitian atas benda-benda purbakala, manusia pertama yang mendiami Indonesia diperkirakan sudah ada sejak 1,9 juta tahun yang lalu, bahkan sudah bermukiman di Pulau Jawa. Manusia besar dari Jawa adalah Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus berasal dari kata mega yang berarti besar, anthropos yang bermakna manusia, paleo berarti tua, dan javanicus berarti Jawa. Von Koenigsweg yang menemukan manusia purba ini ditemukan di daerah Sangiran, Provinsi Jawa Tengah, dengan ciri-ciri memiliki tulang rahang yang kuat, tidak punya daging, memiliki otot kunyah yang kuat, tulang pipi tebal dan tonjolan di kening kepala, memakan jenis tumbuhan. Yang kedua, Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus merupakan fosil manusia purba yang terkenal dan paling awal ditemukan di Indonesia. Nama Pithecanthropus erectus kemudian ditetapkan karena fosil yang ditemukan membentuk kerangka manusia yang menyerupai kera. Kata Pithecanthropus erectus berasal dari Yunani, phikos yang berarti kera, anthropos berarti manusia, dan erectus berarti tegak. Ditemukan oleh Iogane Dubas di daerah Tinelawi. Yang ketiga, Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis adalah atau manusia kera dari Mojokerto, merupakan manusia purba Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Ditemukan oleh Gustav Hertz Raleigh van Koenigsweg di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Yang keempat yaitu Robustus, ditemukan oleh Franz Weidenreich di daerah Kepuh, Klayan, Mojokerto, dengan ciri-ciri berjalan tegak dan tegak, tinggi badan sekitar 165-170 cm, volume otak berkisar kurang dari 900 cc, berat badan sekitar 100 kg, mempunyai alat pengunyah geraham dan rahang yang kuat, bagian kepala belakang menonjol. Yang kelima yaitu Homo soloensis, ditemukan oleh Gustav Hertz Raleigh van Koenigsweg di daerah Ngandong, Lembah Bengawan, Solo, dengan ciri-ciri memiliki badan tegak, memiliki tinggi sekitar 180 cm, memiliki volume otak dari 1000 sampai 1300 cc, berat badan 30 sampai 150 kg. Yang terakhir yaitu manusia purba Wajakensis, ditemukan oleh Risoten di daerah Wajak, Tulang Agung. Ciri-cirinya berjalan dengan kaki tegak, memiliki berat badan 30 sampai 150 kg, bentuk muka tidak menonjol dan memiliki tinggi badan sekitar 180 cm. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, mereka sudah mengenal beberapa peralatan. Contoh peralatan teknologinya yang pertama kapak berimbas, kapak penetak, kapak genggam, dan alat batu dan tulang. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, kepercayaan masih belum ada karena pada masa ini manusia pendukungnya masih purba. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, pada masa ini pola kehidupan manusia masih purba, masih nomaden, yaitu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
masyarakat masih sangat bergantung pada alam. Manusia pendukung pada masa ini yaitu Meganthropus paleojavanicus, Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojocertensis, Robustus, dan Homo sulensis. Teknologi pada masa ini yaitu berupa kapak genggam, kapak pendekat, dan alat-alat batu dan tulang. Pada masa ini belum ada sistem kepercayaan karena manusianya masih purba.